Oke, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam sejahtera kepada rekan-rekan yang ada di Facebook, juga kepada pelatih-pelatih yang ada di kelas di hadapan saya pada hari ini. So, hari ini setelah lama kita tidak bersiaran, kita bersiaran semula. Oke, almaklumlah banyak betul program-program yang tidak memerlukan kita live streaming. So, hari ini kita live streaming semula dengan modul installation Windows Server. Oke, so sebelum itu saya mau tes mic dulu. Tes 1, 2, 3, dengar tak? Tes 1, 2, 3. Cek dulu di Facebook. Dengar kayak ini si Walim punya suara ini? Oh, si Walim, dengar gak kau punya suara si Walim? Kedengaran kayak ini? Oh, dengar. Oke, dengar. Jadi orang bilang dengar. Kalau dengar baguslah. Oke, so apa itu? Oke, so operating system yang kita akan install pada hari ini ialah Windows Server 2012 R2. Oke, jadi bercerita sedikit tentang Windows Server ini. Sebelum ini kita menggunakan Windows Server 2003 Advanced Server, dan pada masa saya belajar dulu saya menggunakan Windows NT. Oh, Windows NT nama dia. Oke, lain nama dia Windows NT. Oke. So, kita akan meneruskan kita punya step installation, tata cara installation pada pagi ini. So, seperti yang kamu nampak yang ada di paparan di LCD projector di hadapan kamu, oke, sudah tertera Windows Setup. Oke, Windows Setup, Windows Server 2012 1. Kamu semua dapat gak begini? Dapat. Oke, dapat, alright. Oke, so cikgu ingin ulang suara. So, tugasan pada pagi ini kita akan buat dalam grup, di mana satu grup akan dibahagikan kepada 2 orang pelatih. Oke, dan kita akan buat real time installation, bukan menggunakan virtual seperti yang saya pakai ini. So, maksudnya kita akan install Windows Server di PCA, contoh dia PCA, dan kemudian PCB client. Oke, client PC adalah terdiri daripada Windows dan juga Linux. Contohnya Windows 10, Windows 7, Windows 8 dan sebagainya. Oke, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Macam lain pula kan, kalau cikgu tidak main-main macam serius, macam lain macam tidak siuk. Oke, jadi objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah kita ingin menguji pemasangan Windows Server, di mana selepas saja kita install Windows Server ini, sepatutnya klien PC kita akan boleh join domain yang berada di Windows Server. Oke, cikgu ingin ulang semula. Dia punya condition ialah kita ada PCA dan juga PCB. Oke, so di mana PCA akan bertindak sebagai server dan PCB bertindak sebagai apa? Sebagai klien. Pandai. Jadi objektif kita ialah kita akan create server itu, dan objektifnya macam mana PCB dia ataupun klien ini boleh join domain itu. Oke, boleh join domain tersebut. Oke, jadi memandangkan tugasan ini pun jarang-jarang kita buat, saya pun jarang. Sampai modul server ini baru saya install. Oke, tapi insyaAllah saya masih boleh buat, masih boleh demo lah untuk kita semua. Alright. Jadi untuk maklumat, versi terkini Windows Server ialah Windows Server 2019 R2. Jadi nampaknya selepas ini cikgu kena downloadlah 2019. Sebab yang ini masih lagi dia menggunakan Windows Server 2012 R2. Oke, it's okay. Apakah bezanya cikgu di antara 2019, 2016, dan 2012?
adalah antara muka saja ataupun interfacing. Oke, 2012 dia seperti Windows 8, manakala 2016 dia seperti Windows 10 sedikit. Dan juga 2019 saya belum coba lagi. Saya baru coba 2016 ya. Oke, so kita akan coba install mengikut langkah-langkah kerja yang telah diberikan. Oke, step pertama. Oke, proses pertama kita akan burn ataupun kita akan burn, kalau dalam bahasa Melayu bakar, lain bunyinya. Kita akan bakar, tidak. Kita akan menulis, oke, ISO file Windows 2012 ke dalam pen drive. Oke, ke dalam thumb drive. Oke. So, cikgu mau tanya kamu soalan. Apakah present yang kita gunakan untuk menulis ISO ke pen drive? Oke. Kalau sebut mesti full. Repus berapa? Poin berapa? Berapa? Repus 3 poin. Tersudah tidur. So, repus 3 poin. Berapa? Apa jawabannya? 3.6, 3.8. Mana satu? 3.6. Ada yang pakai 3.8. Oke, jadi kepada yang masih pakai 3.6, pastikan update ke versi yang terkini. Kalau tidak, foul. Oke, jadi setiap satu. Jadi kita menggunakan Repus dan ISO file kita download daripada website Microsoft. Ingat Microsoft, bukan di tempat yang lain. Itu semua cetak rompak. Cikgu kemarin pun download dari Microsoft. Ingat jangan download daripada website lain. Ini live streaming di Microsoft punya staff, jadi kena tangkap kita nanti. Oke. So, apabila kita sudah burn ke dalam pen drive dan kita akan seperti biasa, sebelum kita on komputer kita akan cocok pen drive itu. Live streaming cocok. Jangan terlalu serius kan. Oke, kita akan cucuk pen drive itu di mana? Salah sudah. Cucuk di belakang. Salah. Cucuk di port USB yang boleh didapati di panel hadapan ataupun panel belakang. Kau bilang cucuk belakang, kena tangkap kita nanti. Dilarang cucuk belakang. Oke. So, setelah itu kita akan boot option. Selalunya boot option ini F12 ya. Ataupun kalau UEFI punya BIOS F2 dan kita boleh rearrange. Kan kita punya pilihan boot itu. Saya punya sabut tangan dulu, bagus betul saya. Oke. So, apabila kita sudah cucuk pen drive itu dan kita tekan F12, kita telah tukar boot option kepada pen drive tersebut dan dia akan mula loading file yang ada di dalam pen drive kita. Dan first screen yang akan terpapar ialah Windows Setup Windows Server 2012 R2. Oke, pastikan semua dapat didapatkan. Oke, very good. Selepas itu, kita akan tukar yang di tengah ini saja kepada Malaysia. Oke. Macam kuat sebenarnya surat. Malaysia bukan Filipina. Kita ini di Malaysia, bukan di Indonesia. Oke, lepas itu klik next. Oke, so dia seperti macam saya coba cakap tadi, dia seperti kita menginstall Windows 10 juga. Oke, ada install, ada repair komputer. So repair ini kalau kita ingin repair semula lah operating system kita itu. So kita klik install now, klik dia baru ada. Tadi Kirus pun dengar dari live Facebook. Oke, jadi minta maaf kepada kawan-kawan yang mendengar live ini. Terpaksa kamu dengar saya tarik hingus saya.
Sorry, begini orang ada penyakit tersebut. Kan? Paling bersih. Oke. Selepas itu alamak, cikgu banyak pilihan cikgu. Matilah kami. Apakah yang perlu kita pilih? Dia bagi ada 4 pilihan di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ada standard core, standard data center core dan data center. Oke. Kita akan memilih standard. Ya. Oke, perbedaan di antara standard dan standard core ialah wih, nah kalau kita live di Facebook barulah bersin-bersin lagi. Mati lah kita. Terkejut orang, wih, Oke, perbedaan core dengan standard. Core, kalau kamu install core, dia hanya beri kamu paparan hitam dan putih. Putih itu tulisan. Tidak boleh guna mouse. Maksudnya tiada GUI. Non-grafik. Oke, boleh paham? Non-grafik. Tapi kalau kamu pilih standard, adalah menu startnya, adalah taskbarnya, adalah desktopnya dan sebagainya. Jadi jangan tersalah klik. Kalau tersalah klik kode, kau install balik. Ada cara untuk kita migrate, upgrade daripada yang putih itu, daripada non-GUI pergi GUI, tapi gunakan command prompt lah. Oke? Ada dua cara. Oke, klik next. Oke, cikgu data center. Macam mana mau cerita data center dengan standard data center ini dia ada feature-feature tambahan lah. So untuk testing kita coba pakai standard saja. Cikgu, aku dah mau pakai juga data center, kau pakailah. Tidak ada masalah. Tapi jangan pilih yang core. Kau pilih core nanti dia tiada grafik. Oke? Dia hitam putih saja. So pilih standard. Jadi kepada rekan-rekan yang sedang menyaksikan saya punya live ini, minta maaf lah, bersin-bersin pula saya, dan kamu terkejut kalau tiba-tiba kau pasang kau punya handphone, saya berasin tadi, kuat betul loh dengan PKK. Oke, so seperti biasa ada license term dan agreement, mesti accept. Kalau kamu tidak accept, ini akan disable dan kita tidak boleh next installation kita. So kita next di sini. Alright, ada dua pilihan di sini. Jadi memandangkan kita ini sekarang buat clean installation, kita akan klik custom dan dia akan keluar hard disk kita di sini. Seperti kita install Windows, sama juga. Oke, seperti biasa. Nah, jadi kepada mereka itu yang dikorbankan PC-nya, apa boleh buatlah. Cikgu sudah suruh kamu backup file kembali. Oke, so saya tidak berhajat untuk buat partition. Cikgu akan jalan terus. Oke, next. Saya tidak buat partition, ha? Nah, jadi kalau kamu delete dulu semua, lepas itu next ya. Tidak perlu buat partition. Okay? Oke, jadi sekarang ini dia tengah mengopi filenya. Alright, oke. Jadi kepada rekan-rekan yang sedang menyaksikan live ini, tugasan ini pelatih-pelatih menggunakan real time PC ataupun real time environment. Manakala saya hanya menggunakan virtual machine saja, bukan virtual machine saja. Oke, alright. Oke, jadi sementara menunggu kita punya installation ini siap, mari kita go through sedikit tentang Windows Server ini ataupun server sistem, client server. Oke. Oke, apakah itu client server? Oke, kita cari yang ada translation. Saya mau jadi translate pergi bahasa, kita translate pergi bahasa Malaysia lah. Oke, supaya senang kita deh. Nanti kalau bahasa Inggris kita dah paham kan? Oke, so mari kita. Oke. Client server adalah pelayan dan pelanggan. Okay. So, denoting a computer system in which a central server provides data to a number of network workstation. Okay, ataupun sebenarnya client server ini ialah kita berkongsi resources ataupun berkongsi sumber di dalam rangkaian. Okay. Alright. Jadi client server role yang paling popular adalah pertama sekali
dipanggil sebagai Active Directory Server. Di mana Active Directory Server ini kita akan jadikan server kita untuk menyimpan maklumat data-data ataupun login kita punya pekerja. Okey, lepas tu kita ada printer server dan kita ada web server. Dan ada banyak lagi lah. Okey, dan ada banyak lagi role server yang kita boleh buat mengikut kita punya desire, keperluan organisasi kita. Okey. Okey, so kita pergi role yang pertama, web server. Okey, apakah itu web server? So web server adalah server software ataupun perisian ataupun hardware dedicated to running some software. Okey, contohnya seperti facebook.com. Itu merupakan salah satu contoh web server. Dan yang seronoknya kita boleh apakah tugas web server ini? Kita boleh menyimpan maklumat dan data kita. Contoh, kalau kamu login pergi Facebook, apa yang keluar di Facebook kamu? Orang, ialah timeline lah orang. Tapi yang paling penting adalah galeri. Okey, dan macam kemarin cikgu Facebook bagi tahu cikgu, Alif sabar, ini gambar kau 8 tahun yang lepas. Kan kalau kita simpan gambar kita di rumah, belum tentu kita jumpa balik. Kalau jumpa pun kena gigit tikus sudah. So itu adalah salah satu kelebihan web server di mana menggunakan sistem database server kita akan boleh menyimpan semua kita punya maklumat, gambar-gambar di dalam database server itu. Okey, jadi dan yang sekarang ini teknologi yang terkini adalah cloud server. Okey, cloud dan pula macam-macam ada. Okey. Okey, role yang seterusnya adalah printer server. Okey. Server ini boleh juga digunakan untuk kita manage printer server kita supaya tidak berlaku kesesakan. Okey, kalau contohnya kita ada printer biasa, kamu ada 20 orang user, kalau kita tidak menggunakan printer server, maka printer itu akan menghadapi kesesakan trafik untuk menerima request daripada user untuk memprint tugasan-tugasan yang telah diberikan. Okey. Okey, selain itu kita ada software server, operating system. Okey, maksudnya di server kita akan simpan operating system. Manakala di PC kita install Windows daripada server, tidak perlu menggunakan pen drive, tidak perlu guna CD, tapi kita install Windows itu menggunakan network. Bolehkah? Boleh. Okey, boleh. Itu ada di dalam role software server. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya role server ini. Sementara kita menunggu tu, mari kita tengok lesson. Okey, Windows Server 2012 price list. Kita tengok harga. Okey. Okey, harga Windows Server kalau kita tengok di sini RM3.198 di Lazada. Ini pun orang jual di Lazada juga. Ada kan di Shopee di sini. Okey, so itu harga. Manakala data center, kalau berdasarkan website ZDNet, the Windows Server Data Center harganya murah saja $4,800. So USD kalau kita convert lebih kurang dalam RM13,000 lah harganya. Okey, murah ini, tidak mahal. Okey, selain itu kita juga ada server yang kalau kita buat percuma, ada Linux server. Okey, Linux server kita boleh dapatkan secara percuma dan kita boleh buat turun daripada website. Contoh Debian, Ubuntu dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau macam di pertandingan kemahiran kita selalu menggunakan Debian server. Okey, Debian server. So
So apakah beza server Windows dan Linux? Seperti biasalah. Dari segi lesen, Linux tidak memerlukan lesen dan dia boleh dipasang secara percuma. Okay. So kita pergi masuk ke distrowatch.com. Distrowatch. Bukan distrowatch lah. Top 10 Top 10 Linux server. Okay, so kalau berdasarkan Linux server distro daripada website Ubuntu, okay, nomor 10 Slackware. Ini pun Linux juga punya jenis. Lepas itu kita ada nomor 9 Arch Linux. Dan seterusnya kita ke nomor 1, kita ada nomor 3 Debian. Nomor 2 CentOS OS. Dan nomor 1 adalah Ubuntu server. Oke, sebab kenapa mudah digunakan. Oke, so selepas proses installation berlaku, PC kita akan restart dan installation akan diteruskan. Ini juga mau rakam dulu. Start install, mau rakam dulu. Allah. Oke, so nampaknya tulisan Windows juga telah siap dan selamat dipasang. Oke, saya mau letak nama lah di sini satu menit. Oke, dapat kau paparan macam cikgu tu? Bagus. Tahniah semua kau dapat. Mantul. Kalau dah dapat, dah mantul lah. Oke. So, password. Password yang kita masukkan adalah kombinasi. Kombinasi, siapa cuba bagi contoh. Oke, passwordnya kombinasi di antara huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga number. Jadi untuk memudahkan kita punya tugasan pada hari ini, kamu akan pilih passwordnya yang ini. P huruf besar, alias, $sign, W, kosong, RD. Password. Supaya kamu tidak lupa. Alias duit W kosong V Artika pilih. Asli. Mencang lah. Kalau sabar aja baru kosong apa?
W kosong. W kosong kan? Kosong Ardi. Oh iya. Kalau paspor uang dari buat itu kan namanya. Copy paste ya. Dapat tuh. Mana ada? Biru besar. Biru besar. Oke, P alias $sign W kosong Ardi. Password tuh. Nah, itu passwordnya. Kau baca dulu tulisannya password. Kau baca tulisan password. Oke, itulah passwordnya. Jangan kau buat pelik-pelik, kau lupa, aku format habis kau balik. Jangan kau pening kepala cikgu. Oke, so finish. Alamak, kedapatan. Alamak, kedapatan. Alah. Aku lupa. Oh, kultur internet N. Tidak sama pula. So, kita masukkanlah password kita. Ayah, cikgu lupa nak rakam. Itulah apa kamu ini. Hah? Dia suruh apa? Dia suruh apa? Passwordnya kan? Juga dan marah juga lebih streaming ini lah. Dan streaming marah-marah, takut orang. Saya tidak mau masuk gate marah, galang cikgu dia. Tanya pun salah kan ya. Oke, saya masukkan password. Oke. Yeay. Yeay, masuk sudah. Yeay. Yeay. Password yang tadi lain kita buat tuh. Oke. Sekarang ini, kalau kamu perhatikan, oke, perhatian semua. Kamu tengok di bawah sekali. Dapat internet kan? Oke, so kita tidak akan perlukan internetnya sebab dia akan kacau nanti. Semua di sana. Kalau kita tukar IP ini nanti. So kita akan guna IP yang berbeza supaya tidak mengganggu network kita yang ada ya. Oke, so dapat pastikan semua dapat sini. Baru cikgu next. Dia lain sikit kan? Tuh nampak. Tapi kalau Windows 2016 dia tidak keluar begini. Dia akan keluar macam sebiji, macam Windows 10. So 2019 cikgu belum try. Tapi 2016 kalau kamu tekan start dia keluar beda macam Windows 10 lah. So itu salah satu perbezaannya. Roles, server, almost the same. Hampir sama. Ya. Oke, semua sudah dapat? Cikgu mau next nih. Oke, ini dipanggil dashboard. So kalau kamu tersesat jalan tersilap langkah cari dari dashboard tuh. Dia keluar balik. Ataupun semua manager dashboard. Kalau kamu tersesat jalan, klik dari sini di bawah. Oke, jumpalah balik tuh. Jadi most of the time tugasan kita akan berjalan di sini. So di sini kita ada quick start, watch new, learn more, kita ada dashboard, local server, all server,
File and storage service. Minum dulu saya. Oke. So step pertama, klik local server di sebelah kiri itu. Ya. Oke, apa kamu nampak sana? Oke, properties, PoWin, bla bla bla, task, bla bla, computer name, bla bla, last install, bla bla, and bla bla, and another bla bla, and all the bla bla. Oke. So sekarang ini pertama sekali supaya tidak pening kita punya PC, step pertama kita kena tukar nama dulu. Tukar nama, computer name itu tukar. So selalunya sebuah ini change lagi sekali. Oke, nama ini kita selalu guna perkataan DC. Apakah itu DC? Domain controller. So kita letaklah DC-1. Domain controller 1. You know what is this? Okay. Domain controller 1. DC-1. Oke, selepas itu saya rasa dia suruh restart. Jangan melawan, restart saja. Oke. Tekan oke. Lepas tu close, lepas tu restart. Restart saja, jangan melawan. Marah nanti dia. Demi cinta, Desi. Oh, kau tengok demi cinta dia bilang. Si kuat juga lah. Kalau demi cinta dia lah. Oke, selepas itu kan kamu pergi local server balik, pastikan nama itu sudah bertukar, bosku. Tukar sudah kan? DC.1. Tukar sudah? Oke, sudah? Sudah mau restart? Sudah restart. Bapak bilang juga balik ke sini kan? Kamu nih jangan kasih naik kemarahan saya live, malu kita nampak ulang ini. Cikgu sudah kemarahan. Marah-marah sudah ini cikgu. Saya tidak mau masuk get marah. Saya ini mau promosi get marah. Ini live streaming kita marah-marah, orang tak mau masuk get marah. Oke, dapat? Oke, work group kita tukar dia pergi yang kita maulah. So cikgu contohnya di sini cikgu mau tsk.com. tsk.com. Tukar dia tsk.com. Tekan oke. Nampak apa dia bilang? Welcome to the tsk.com group. Oke. Kalau berjaya setting kita, at the end of the class, kamu akan nampak nanti PCB dia akan bagi tahu tuh, welcome to tsk.com. Begitu. Kan oke. Restart lagi. Restart, jangan lawan. Restart ya. tsk.com. Oke, login balik bosku. Oke, bila sudah login, balik lagi pergi local server tuh. Local server. Cek. Pertama, pastikan nama kita sudah bertukar. Oke. Hello guys and girls. Aku lagi di Jangkung nih guys. Oke, tunggu di sini. Computer name DC1. Kalau mau tukar lain boleh ke cikgu boleh, tapi jangan kamu pening-pening kepala sebab nanti dalam network susah nanti klien mau cari nama. Kalau kau simpan pelik-pelik. Tapi kalau kau mau simpan Jet Mara Pinampak boleh. TSK boleh, nama company ABC Technology boleh, tidak masalah. Tapi kita pakai DC1. Oke, domain controller dialah yang mengawal keseluruhan servis yang ada di dalam server itu. Itu fungsi domain controller. Oke, workgroup sudah sekarang tukar IP. Dekat Ethernet, bukan internet. Ethernet. Nih, IPv4 dia klik. Hello. Klik IPv4 tuh, klik. Dia bawa pergi sini. Dia akan bawa kita pergi network. Internet kita punya tempat kita set IP. Oke, klik kanan.
properties dan tukar IP. Supaya tidak kita punya semua ini tidak berlawan dengan modem kita di sana. So, kita ada live internet, kita tukar. Kita pakai IP 192 alamat 192.168.0.1. Ulang semula 192.168.0.1. Di bawah ni klik gateway tidak perlu. Gateway tidak perlu, DNS tidak perlu. Kecuali kalau kamu mau set DNS server, baru kamu masukkan sini DNS server. Oke? Tekan OK. Oke lagi sekali. Oke. Nampak? Dekat internet betul kan sudah? 0.1 betul kan? Pastikan betul kan? Oke, sudah? Cikgu apa IP dia tadi cikgu? Hah? 192.168.0.1. .0.1. .0.1. Rusak live kita nih, cikgu marah-marah. Cikgu lepas tu okey. Takut orang masuk jet marah. Oke, tekan OK lah, tekan close. Oke, lepas itu balik di sini. Tulas. Sales ini dia kasih rusak live sudah di live, marah-marah sudah cikgu. Oke, sekarang pastikan kita double check semula. Nama di C1, workgroup tsk.com, IP 192.168.0.1. Oke, kenapa saya tidak pakai 1.1 dan tidak kacau network kita? Sebab ini sekarang ini bisa mudah di internet. So, bila tukar pergi 0.1, kamu tengok icon network sekarang di bawah tuh warna kuning. Pula satu ya. Oke, jadi kita tidak risau sudah, kita tidak join sudah network di sana. Oke. Sudah set IP, sudah bertukar, selesai sudah. Oke. Oke, sekarang ini kita akan pergi installation Active Directory. Oke. Dengan cara klik manage. Ada menu sebelah kanan ini manage. Oke. Di sini kita boleh tambah kita punya roles semua. Oke, add roles and features. Klik. Oke. Supaya kau belajar. Mesti tahu tuh. Ini kaca plus sebentar. Yes. Oke, cikgu close semula, kita pergi pastikan, tengok cikgu ulang semula. Pastikan komputer name di C1, workgroup tsk.com, internet 192.168.0.1. Lepas tu klik manage, add rules and features. Oke, klik ya. Before you begin, Oke, selepas ini. Oh, belum kah? Oke. Dapat juga tunggu. Kita mau sambil minum air. Ingat, sekarang setting semua. Lepas ini kita setting klien. Kita buat betul-betul deh, boleh buat login, sambung crossover cable. Kamu ada bawa kah crossover cable?
Tengok bawahnya. Ada. Oke, very good. Sebab kamu akan guna crossover cable nanti. Sambung. Ya, PC daripada PC semua tuh. Oke. Saya mana tahu, saya mana tahu nama-nama. Saya baca apa? Kalau sini ke Dimas. Terima kasih. Seorang remaja mati selepas bermain game tanpa henti. Dan kamu terlalu main timbak-timbak tuh. Korea. Perempuan ya dia? Bukan Korea apa pula. Di mana ini? Thailand. Kapun. Jangan main game terlampau. Hanya lelaki ya. Dia dipercayai terjatuh dari kursi sebelum meninggal dunia. Jantungnya gagal berfungsi. Tidak tidur dia. Siap. Sebelum ini bapaknya kerap memberi amaran agar tidak terlalu kerap bermain game. Tetapi bangsa tidak mengindahkan arahan itu. Akhirnya ibu bapak itu meluahkan bahwa jangan terlalu biarkan anak mereka ketagihan bermain game. Nanti kio. Kalau kau sempat saman, kalau kau mati dulu. Oke, sudah? Cikgu boleh next atau enggak? Sekitar kan? Boleh. Jangan takut, siaran kita tidak dibayar, free. Siaran kita percuma. Kalau artinya habis sudah rugi artinya. Terbaik, Yusuf Giat, thank you. Mas sudah nggak next? Boleh next? Siapa lagi yang belum? Kenapa ada dua semua? Tidak paling Oke, boleh? Boleh tidak? Bulu? Belum ada rambut. Oke, boleh? Oke, boleh? Boleh sudah? Oke, next. Ada yang belum sampai sini? Sampai sudah, Ram? Jadi dia ada dengan situ sampai sudah.
Belum. Bisa. Pilih manage. Terima kasih sampai dulu. Kalau belum ini lagi kompleks dilepas deh. Tinggal terus nih kalau tinggal. Installation tag. Ah, dulu benar. Nah. Bisa. Next. Yes. Kurang asap, tambah asap. Saya dulu masa pertama kan yang satu kenal dulu baca apa sih? Oke, boleh? Boleh sudah? Nah, kalau belum cikgu dan next, kita tunggu sama-sama. Sudah? Oke. So, kita next lagi. Oke, dia akan ada bagi dua pilihan di sini. Role based or feature based installation dengan remote desktop. So, kita akan guna role based lah. Kita tidak menggunakan remote desktop. Oke, next lagi. Oke, sampai di sini sebelum kita memulakan tugasan ini, double check, pastikan DC1 ada keluar dan oke. Standard one computer power. Oke, boleh ya? Oke, ya boleh ya? Oke, next ya? Boleh? Tidak, masih lagi tuh yang tadi IP dia, jangan kamu risau. Dia tidak berubah tuh. Oke, next. Oke, sini banyak list. Kalau kamu tahu inilah semua yang kita boleh install di dalam PC ini. Oh, banyak fake server, DNS server, remote desktop, remote web server, Windows developer, macam-macam ada. Print server ada kan? Nah, print server pun ada. Tapi step pertama untuk kita memulakan supaya objektif pertama kita user boleh login. User boleh login pergi server kita. So apa yang kita buat? DNS, ADDS, Active Directory Domain Service. Klik Active Directory Domain Service. Yang nomor 2 tuh. Active Directory Domain Service. Klik dan add features. Oke, boleh ya? Oke, selepas itu klik. Oke, cikgu, boleh kasih install banyak-banyak? Tidak digalakkan. Contohnya kamu mau lagi install print server. Mau lagi? Jangan. Tidak digalakkan. So, paling selamat buat satu per satu. Jangan kelengkabut. Oke? So, Active Directory Domain Service, klik next. Oke. Oke, so ini pula dia punya features. So, untuk yang itu, pastikan apakah GP management tuh. Dia ada right. Oke. Ada kan? Oke. Lepas itu remote subuh administrative tool dan yang lagi satu. Ini tuh saya lah. Oke, klik next. Ini tidak kacau apa-apa. Next tidak. Oke, next. Oke. Dan kemudian next lagi. Klik install. Yes.
Sila to next.